Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, hari ini siapa yang mau menyiapkan? Oke, silakan Jidan menyiapkan. Siap berdiri, mengucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali, kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, hari ini sehat semua. Adakah anak-anak yang tidak masuk hari ini? Ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Adit. Adit sakit. Kemudian Dani apa? Sakit juga. Kemudian Aji. Kenapa Aji? Sakit juga. Kemudian Farel. Nah, Farel juga sakit. Oke, hari ini memang cuacanya tidak mendukung ya, agak mendung. Tadi malam malah hujan ya, hujan cuaca, tapi suhunya panas, sumuk ya, sumuk. Jadi anak-anak harus selalu menjaga kesehatan. Karena peralihan musim dari musim kemarau ke musim hujan ini, musim pancaroba namanya, ini rawan terjadi penyakit, rawan orang sakit, ada tipes, batuk pilek, kemudian apa lagi? Demam berdarah. Nah, hari ini kita akan melakukan pembelajaran seperti biasa, yaitu matematika. Ketika pagi hari yang pas adalah pelajaran matematika karena otak kita masih segar, seperti itu. Nah, sebelum kita melakukan atau melaksanakan kegiatan pembelajaran matematika hari ini, berdiri semua. Ayo, berdiri semua. Ini sudah ada gandengannya satu-satu ya, satu bangku ya. Oke, adep-adepan. Ada yang bertiga? Nah, apa ya bertiga, yang bertiga. Kayak Om Pimpa ya. Hah? Nggak bisa, oke. Sudah, nah sudah. Oke. Sekarang anak-anak lakukan sweep. Biasanya kalau sweep kan gajah kan jempol, telunjuk sama kelingking. Nah sekarang kita lakukan sweep dengan menggunakan 5 jari ini. Boleh jari 1, 2, 3 sampai 5, terserah. Nah nanti jarimu dengan jari lawanmu dikalikan. Bisa? Nanti cepet-cepetan. 3 kali ya, 3 kali. Jadi nanti yang paling banyak menang itu yang paling unggul. Paham ya? Oke, persiapan. Yuk. 1, 2, 3. Oke, dan dari Queen siapa yang menang? Queen. Dari Viola siapa yang menang? Oke, lagi. 1, 2, 3. Yaitu mengenai pintogram. Sebelum ke materinya, Pak Bukit ada pertanyaan untuk kalian.
Adakah yang membawa alat tulis sekarang? Ada. Saya, oke. Membawa apa saja kalian hari ini? Menghapus, pulpen, gunting, pensil, penggaris. Terus siapa lagi? Apa? Buku, oke. Nah, sekarang tadi anak-anak sudah menyebutkan alat-alat yang dibawa. Nah, bagaimana cara kita mengetahui ya atau memasukkan benda yang anak-anak bawa tadi supaya mudah diperoleh informasinya? Ayo melalui apa? Melalui wawancara. Oke, boleh. Seperti tadi Pak Walid tahu sedikit wawancara dengan kalian. Apa lagi? Menerangkan. Ayo. Menggunakan apa? Ayo. Oh, dimasukkan ke tabel-tabel. Jadi apa yang kita bawa dimasukkan tabel-tabel itu kah? Di data, gitu kah? Oh, di data. Ada lagi? Tidak ada? Nah, salah satunya yaitu menggunakan namanya piktogram. Apa itu piktogram? Piktogram itu adalah diagram gambar. Oke, sekarang anak-anak perhatikan dulu di tayangan yang ada di papan tulis sebentar lagi. Nah, ini piktogram, ya, seperti yang Pak Bangkit bilang tadi, piktogram. Apa piktogram itu? Diagram gambar. Sebelumnya dikeluarkan buku tulisnya. Nah, ayo, buku pelajarannya dikeluarkan, ayo. Pelajarannya dikeluarkan. Sudah? Oke, kita kembali ke papan tulis lagi. Apa itu piktogram? Piktogram tadi Pak Bangkit jelaskan itu diagram gambar. Nah, perhatikan ini. Ini. Piktogram merupakan nama lain dari diagram gambar, di mana dapat disajikan dalam bentuk gambar untuk mewakili benda. Jadi data tersebut diwakili oleh gambar-gambar. Tidak kita tulis, ya tidak ditulis. Biasanya kalau ditampilkan ditulis. Nah, ini nanti kita nempel-nempel gambar sebagai gantinya tulisan-tulisan tadi itu. Kemudian gambar-gambar yang digunakan biasanya adalah gambar-gambar yang relevan dalam dengan permasalahannya. Maksudnya bagaimana? Ketika kamu mengenai data yang ingin dicari adalah alat tulis contohnya. Berarti yang digambar adalah apa? Ya alat-alat tulis, jangan gambar mobil yang digunakan. Nah, jadi yang digunakan itu bukan gambar mobil, tapi alat tulis. Contohnya ada pensil tadi seperti yang kamu sebutkan tadi, ada gunting, ada penggaris. Jadi gini ya, nah, ini contohnya data yang kepingin dipakai adalah alat tulis. Alat tulis. Berarti yang dipakai di sini adalah ballpoint. Ballpoint. Nah, gambar ballpoint. Nah, seperti ini. Jangan ketika kamu mencari datanya alat tulis, kamu gambarnya di sini gambar mobil. Nah, tidak masuk nanti, ya. Paham ya? Jadi yang dipakai adalah datanya ya alat-alat tulis yang akan dicari. Seperti ya? Seperti itu. Kemudian itu, jadi sesuai permasalahannya, ya. Lanjut. Nah, dari kelebihan piktogram ini apa ayo? Coba dibaca yang keras. Naira, yang keras. Ayo, dibaca yang keras. Itu kelebihan piktogram. Tertawa, ayo.
Berarti ini tinggal kalikan dua. Dikalikan dua. Berarti berapa ini jumlahnya? 4. Terus ini berapa? 6. Tinggal jumlahkan 10. Nah, berarti ada 10 alat tulis yang dibawa anak-anak dalam satu kelas. Gelis kan? Mudah kan? Seperti ini, daripada kamu gunakan tabel, bingung biasanya. Ngerti? Tuh. Tapi penggunaan piktogram juga ada kelemahannya. Nah, kelemahan atau kekurangan piktogram dibaca yang keras. Cynthia, ayo Sin, yang keras. Efisien. Jadi selain kelebihan juga ada kekurangannya. Nah, kekurangannya yaitu sulit membedakan setengah dan 1/3 gambar. Kalau menggunakan angka-angka kan gampang ya, mudah. Contohnya gini, si Jidan membawa semangka cuma separuh. Contohnya, jadi ditulis saja setengah. Kalau menggunakan angka, kemudian jumlah dari anak-anak yang datang, contohnya ada 85, contohnya 84 gini. Tapi untuk menggunakan gambar kan sulit. Contohnya satu gambar mewakili 5, padahal ini kan nggak bisa. Nah, itu kekurangannya, kesulitannya di situ. Nggak bisa digambarkan secara akurat seperti itu. Kemudian penyajian data dalam bentuk piktogram kurang efisien, keempat. Otomatis di sini gambarnya banyak kalau memang datanya banyak. Ngerti ya? Kalau mungkin datanya cuma 10 enak, tapi kalau lebih dari 10, contohnya 30, banyak gambarnya di sini. Ngerti? Dan ditanyakan dari ini? Ada ya? Ini ada contohnya nih. Nah, contoh dari penggunaan piktogram. Contohnya ini, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Berapa banyak siswa pada hari Rabu? Nah, di sini ada gambar kecil, ada gambar besar, ada gambar kecil. Nah, kan bingung, ini kecil apa setengah, apa paling kecil? Kan nggak tahu. Kekurangannya ini, ya, nggak tahu, nggak jelas. Apalagi kalau gambar sendiri antara besar, sedang sama kecil kadang hampir sama. Kalau menggunakan komputer enak tinggal copy paste seperti ini, sehingga gambarnya tetap. Tapi kalau menggunakan gambar sendiri, kamu gambar sendiri, kesulitannya nih, ya kan? Ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Nah, yang besar ini mewakili satu gambar mewakili 50 siswa. Ya, gambar satu besar ini mewakili 50 siswa. Gambar yang sedang mewakili berapa siswa? 10 siswa. Nah, yang kecil mewakili berapa? 5. Mewakili 5. Jadi gambar sendiri bayangkan, contohnya gambar orang. Ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Lepas sedang kesel, biasanya podo. Hampir sama semua. Oh, sedang wis. Kemudian rata kecil lagi hampir sama. Loh, sulit kan membedakan? Antara mana yang besar, mana yang sedang, mana yang kecil. Mungkin yang besar terlihat antara sedang dan kecil biasanya kesulitan. Tuh. Nah, untuk menggunakan piktogram seperti ini, yang besar, sedang, kecil, ini mewakili berapa jumlah dari data tersebut. Sehingga ketika meski kamu menggunakan data lebih dari 10, lebih dari 50, bisa agak hemat tempat. Cuma kelemahannya yaitu tadi tidak bisa menjabarkan secara rinci. Kan ini mewakili. Sehingga ketika ada satuan, bingung. 82 contohnya, gua ditulis berapa? Soalnya paling kecil adalah 5. Ngerti deh? Contohnya ini, hari Rabu. Ada gambar besar sama gambar sedang kecil. Nah, kan bingung kan? Ini kelemahannya, gambar sedang. Gambar besar tadi berapa? 50. Gambar kecil, gambar sedang 10. Berarti yang masuk hari Rabu berapa jumlahnya? Nah, tidak perlu nulis gambar 60. Tidak perlu kamu gambar orang 60 gambar. Nah, hari Sabtu, ayo berapa jumlahnya?
Ini ada besar 1, sedangnya 1, 2, 3, 4, yang kecil 1. Ayo. Berapa? 95. 50 ditambah 1, 2, 3, 4 tambah 40 ditambah 5. 95. Nah, contohnya nih, pada hari Rabu 50 tambah 10 jadinya 60 siswa. Jadi banyaknya siswa pada hari Rabu ialah 60 siswa. Gampang, lebih mudah menjumlahkan, tapi kekurangannya ya tadi itu membedakan. Tuh. Cek bingung? Enggak? Oke, rendah. Lumayan. Oke, kita coba bentar lagi. Nah, di sini Pak Bangkit punya ini. Nah, ada ada piktogram. Nah, sekarang anak-anak tadi kan sudah bawa pensil, ada yang bawa ballpoint, ada yang bawa penggaris dan macam-macam. Sekarang yang bawa ballpoint dimasukkan di sini. Ayo. Ya, yang bawa ballpoint dimasukkan. Ya. Ya, boleh dilakukan. Dilakukan aja. Lagi, kita bawa poin. Sekarang yang bawa penghapus. Ini sama loh ya, harus buka. Ayo. Nah, seperti itu dimasukkan. Nah, kemudian yang bawa isolasi. Dari piktogram ini ya, sudah kita bisa tahu data yang kalian bawa ya. Data yang kalian bawa itu bisa tahu. Nah, contohnya 1 ballpoint. Ini mewakili berapa contohnya? Mewakili 10. Nah, gunanya code ini sebenarnya bukan seperti ini. Jadi semua ada 10 orang yang bawa. Nah, dikumpulkan hanya berapa? Contohnya 1. Nah, jadi 1 pulpen ini mewakili 10 orang. Kemudian di code berikutnya ada lagi. Oh, yang bawa di kelas ini 25 Pak atau 30. Nah, jadi setiap code diisi satu-satu saja. Ngerti ya? Seperti itu. Jadi enggak banyak seperti ini. Gambar tadi deh, depan itu loh, Rek, ya. Ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Nah, setelah anak-anak tadi mengamati, memperhatikan materi tentang piktogram, terus memperagakan langsung di piktogram tadi, sekarang anak-anak sekarang berkelompok, ya. Halo. Halo. Tepuk tunggal, tepuk ganda, tunggal. Oke. Sekarang anak-anak coba berhitung. Kalau sudah 5 kembali ke 1. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 3, 5, 2. Oke. Sekarang yang 1 kumpul ke yang 1, yang 2 kumpul yang 2. Ayo. Nah, setelah anak-anak berkelompok semacam ini, seperti ini, sekarang anak-anak mengerjakan tugas berkelompok, ya. Ini tak bagi. Nah, ini masing-masing kelompok dapat tugas ini. Gas. Sudah belum? Nah, setelah anak-anak sudah berkelompok seperti ini, anak-anak kerjakan tugas-tugas tadi ya, sesuai langkah-langkahnya. Baca dulu langkah-langkahnya. Ayo dibaca bareng-bareng. Perhatikan tugas kerjanya. Yang pertama, bacalah ilustrasi bersama kelompok. Jadi di baliknya yang lembar kedua tadi, nah itu ada ceritanya, ya, ada ceritanya.
dibaca bareng-bareng, didiskusikan. Kemudian anak-anak sajikan data ilustrasi dalam bentuk piktogram di media yang sudah disediakan. Nah, nanti setiap kelompok dapat media ini, ya, dapat media ini. Tidak sama seperti tadi, ya. Ini, jadi piktogramnya seperti ini. Ini ada gambar kecil-kecil. Nah, ini nanti dimasukkan. Contohnya ini. Nah, ini ada gambar ketan di sini. Ada ketan, ya, jajanan ketan bubuk, ya. Nah, nanti di sini dimasukkan. Di sini ketannya ada berapa? Di situ jumlahnya. Oh, ada 20 contohnya. Tapi di sini ketannya ada cuma gambarnya 10. Berarti satu gambar ini waktu berapa? Kan gitu. Nah, dimasukkan sini. Ini. Ya kan? Bapak di sini kan ada tulisannya. Anak-anak tulis dengan ini. Nah, pakai post-it ini. Jadi nanti ditempel seperti ini. Oh ini apa? Oh ini ketan. Tulis ketan. Kan di sini. Ya. Jumlahnya berapa? Gitu ya. Nah, satu gambar mewakili berapa ditulis. Paham ya? Paham, Rek? Jadi ditulis ketan di sini. Kemudian gambar kedua ada mie, ditulis bawahnya gitu. Paham, Rek? Kemudian yang ketiga, tuliskan 5 informasi yang termuat dalam piktogram tersebut. Seperti yang dicontohkan tadi, informasinya apa saja? Mana yang lebih banyak, mana yang paling sedikit. Loh kan sudah dua. Yang paling banyak apa? Yang paling sedikit apa? Kemudian selisihnya yang paling banyak dan paling sedikit berapa? Ngerti ya? Kemudian yang ketiga, yang keempat apa? Cari yang lain lagi ya. Pokoknya ada 5 informasi. Kemudian yang keempat, yang terakhir, mempresentasikan. Siap? Sekarang tak bagi. Nah, karena hari ini hari Jalu, bulan Desember ini kan hari Jalu. Nah, sekarang tak bagi kelompoknya berdasarkan kesenian-kesenian yang ada di sekitar Lumajang ini. Yang ini kelompok Gelipang Rodat. Ya, kelompok Gelipang Rodat. Yang ini kelompok Jaran Kencak. Yang ini kelompok Kuda Seliling. Yang ini kelompok Remo. Yang sini kelompok Tari Topeng Kali Ungu. Kelompok Topeng Kali Ungu. Kelompok apa tadi? Gelipang Roda. Ya, Gelipang. Ini. Nah, sekarang penampilan kelompok silakan maju untuk mengambil alat peraganya. Ini kelompok apa kamu? Oh, Gelipang ini. Ininya 4 sebentar. Yang iya, ada koko. ini. Ini kelompok apa kamu? Oh, jadinya ini. Ininya, ini. Kemudian kamu kelompok seliling. Nih. Kamu kelompok apa? Oh, nah ini juga. Oke, anak-anak sudah dapat semua? Oke, sekarang silakan dikerjakan sesuai apa yang dapat didiskusikan baik-baik ya. Oke. Waktunya 10 menit. Nah, ini dinamakan bulannya
Nah, ini ini apa namanya? Dilihat soalnya berapa itu? Warna hitam terjual 10, bener nggak 10 ini? Ya. Ini berapa? Apanya? Satu dapetnya, Pak. Dapatnya? Oh. Kenapa? Kelebihan. Dia kan udah sampai kok. Ini kan ada. Itu udah apa? Nah, ini ditulis ini apa? Ya. Nah, nanti kamu tinggal isi, ya. Seperti baca soalnya jangan di pasar, sesuai itu. Nah, itu udah. Nah, itu kreatif berarti digambar juga nggak apa-apa, digambar aja. Tapi jangan lupa ya nanti dikerjakan, nanti sibuk gambar tapi bukan dikerjakan. Nah, ketika masang ini disesuaikan dengan soalnya itu, kalau di pasar ya ya disesuaikan. Nah, gimana? Nah, untuk pasar, sekarang isi di sini yang paling banyak yang paling banyak dari nah, yang paling banyak makanan yang terjual dalam masyarakat adalah itu dan lupa nomor 3 selisih dari yang terbanyak dan yang sedikit berapa jumlah selisihnya antara makanan ini dan makanan ini itu ya. Sudah selesai anak? Oke, sekarang waktunya presentasi. Sebelum presentasi berdiri semua. Ayo, alatnya ditaruh semua, pensilnya ditaruh semua. Ayo. Sudah? Kita ice breaking sebentar. Nah, supaya yang tegang menjadi kendor, menjadi lemes lagi, supaya enggak capek, supaya enggak pusing ya. Yuk kita permainan goyang apa ya? Goyang stroke. Goyang stroke ya. Goyang kejang, bukan goyang stroke. Kita goyang kejang dulu. Bisa ya? Oke, kalau kalian bilang kepala, kalian bilang cek sampai geleng-geleng ya. Kalau tangan ya tangannya yang digerak-gerakkan ya. 1, 2, nyanyi semua ya. Kepala, cek, selalu riang gembira, cek, gembira di mana saja, cek. Oh pundaku, cek, selalu riang gembira, cek, gembira di mana saja, cek. Oh tanganku, cek, selalu riang gembira,
hasil diskusi kami. nomor 1. Oh, dibacakan dulu ceritanya kan nggak sama setiap temannya. Ayo. Yang paling banyak adalah es dawet 8 kali 2 sama dengan 16. Dua yang paling sedikit adalah goreng 2 kali 2 sama dengan 4. Sisi dari yang paling banyak Oke, tepuk tangan untuk pasangan nomor 5. Oke, silakan duduk. Belum. Ada yang ditanyakan dari teman-temannya? Nggak ada? Nggak ada yang ditanyakan? Nggak ada yang ditanyakan? Berarti sudah sempurna ya pekerjaannya punya kelompok Lipang? Oke, tepuk tangan. Boleh duduk. Ini. Oke, sekarang tugas kelompoknya dikumpulkan kemudian langsung kembali ke tempatnya masing-masing lagi. Ayo, coba, ayo. Medianya juga dikumpulkan. Sudah? Ayo, sudah. Oke, sudah selesai. Oke, setelah mengerjakan tugas kelompok, waktunya sekarang evaluasi mengerjakan LKPD. Apa LKPD itu? Lembar kerja. Lembar kerja peserta didik. Soalnya sedikit cuma 5. Nih, ayo. Jangan lupa dinamai ya. Nanti lupa ada dinamai nanti. Ibu nggak perlu ya. Tulis nama panggilan. Tapi ya kalau nama panggilan berarti harus ditulis lengkap absennya ya. Oke, sudah semua ya. Oke, silakan dikumpulkan. Yo, sini. Sudah rebutan. Ayo. Nanti ada korek. Sudah semua ya. Oke, demikian pembelajaran ini. Setelah anak-anak mengikuti melaksanakan pembelajaran ini, kita tadi sudah mempelajari mengenai piktogram. Apa piktogram itu tadi berarti? Media pembelajaran atau cara menghitung mencari data berupa diagram. Diagram apa? Diagram gambar. Apa kelebihan dari diagram piktogram tadi? Mudah untuk apa? Mudah menghitungnya, mudah menjumlahkannya. Nah, kelemahannya apa kelemahannya? Ayo, kelemahannya apa tadi? Kelemahannya yaitu butuh tempat banyak. Kemudian kurang bisa akurat. Tuh. Nah, setelah ini anak-anak semoga bisa belajar mencari data, mengumpulkan data ya, supaya lebih mudah. Nah, sekarang ada sesuatu yang akan tak bagikan. Nah, karena anak sudah baik, sudah aktif, sekarang tak bagi 1/1. Ini dibagikan ke belakang 1/1. Ayo, yang ini 1/1. Nah, ini 1/1. Kenapa? Kalau nggak tahu, makan di rumah. Ya ini.
Bentar. Siapa yang kurang? Nih. Nah, dari pembelajaran ini apa yang anak-anak rasakan? Ayo, bagaimana perasaannya? Senang? Oke, apa yang membuat anak-anak senang? Medianya. Ketika menonton tayangan tadi, senang apa enggak? Senang, ya. Jadi semoga dengan media-media ini, media digital, media internet ini bisa membantu anak-anak lebih mudah memahami materi mengenai piktogram ini. Kemudian ada kesulitan dari anak-anak? Ada. Apa kesulitannya tadi Dan? Susah menghitungnya ketika mengakuratkan ya Dan ya. Nah karena tadi ada yang berapa? Ada bilangan banjir juga ya. Nah itu memang ketika piktogram itu kurangnya. Tuh. Kemudian informasi yang anak-anak dapatkan apa? Mengenai apa itu piktogram ya? Mengenai bagaimana cara menghitung dengan piktogram, mencari data dengan piktogram. Kemudian manfaat dari pelajaran ini apa? Hah? Belajar mengumpulkan apa? Belajar mengumpulkan data. Untuk pembelajaran hari ini kita cukup sampai di sini. Untuk minggu depan anak-anak sudah ujian ya, semoga anak-anak nilainya baik. Nanti nilai rapotnya tidak ada yang merah, pastinya harus baik semua ya. Ada yang ditanyakan hari ini? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.